Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Samsudin dengan NIM 250170094 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Rekonstruksi Literasi Dasar Indonesia. Baik, mari kita berangkat dari realitas objektif yang ada di lapangan. PBB melalui Sustainable Development Goals atau SDGs poin 4 secara tegas mengamanatkan jaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata pada tahun 2030. Namun apa yang terjadi di Indonesia? Laporan berskala dari PISA secara konsisten menempatkan kemampuan membaca siswa Indonesia di jajaran papan bawah internasional. Masalah mendasar kita bukan lagi sekedar kemampuan mekanis mengeja huruf, melainkan hilangnya kecakapan kognitif tingkat tinggi untuk memahami, menganalisis, dan merefleksikan bacaan. Realitas budaya tutur kita masih jauh lebih mendominasi daripada budaya baca, sehingga sebagian besar peserta didik memiliki daya tahan baca yang sangat rendah ketika dihadapkan pada teks-teks panjang. Lalu, kita harus bertanya di mana akar masalahnya. Mengapa motivasi membaca anak-anak kita begitu rendah? Salah satu faktor utamanya terletak pada monotonnya materi ajar yang disediakan dalam kurikulum pendidikan dasar kita saat ini. Bahan bacaan yang digunakan cenderung bersifat informatif, kaku, kering dari aspek estetika, dan kurang mampu menyentuh emosional anak-anak pada zaman sekarang. Kurikulum konvensional seringkali mengabaikan potensi besar karya sastra. Pengajaran sastra di ruang kelas masih sangat terbatas dan diajarkan secara teoritis, dogmatis. Siswa hanya diminta menghafal riwayat penulis atau definisi, bukan melalui kegiatan apresiasi yang aktif. Akibatnya, membaca dianggap sebagai kewajiban akademis yang sangat menjenuhkan. Sebagai solusi alternatif yang inovatif, penelitian konseptual ini menawarkan integrasi teks kesusastraan modern atau sastra anak kontemporer ke dalam dokumen kurikulum dasar. Mengapa harus sastra modern? Karena teks kesusastraan modern baik dalam bentuk cerita pendek maupun novel anak kontemporer memiliki fleksibilitas struktural dan relevansi tematik yang sangat tinggi dengan isu-isu kehidupan anak hari ini. Melalui narasi-narasi sastra yang kaya akan konflik, kemanusiaan, dan nilai moral universal, anak-anak distimulasi untuk tidak sekedar membaca kata, melainkan seperti yang dikatakan Paulo Freire, mereka diajak untuk membaca dunia di sekeliling mereka. Secara teoritis, strategis integrasi ini didasarkan pada landasan ilmiah yang kokoh. Pertama, dalam perspektif estetika resepsi, sebuah teks sastra baru akan hidup secara utuh ketika menjadi interaksi aktif dan proses pemaknaan oleh pembaca. Pendekatan ini mengembalikan hak resepsi aktif siswa di ruang kelas. Mereka bebas menafsirkan dan merespons konflik dalam cerita. Kedua hal ini sejalan dengan karakteristik dunia anak-anak yang bersifat imajinatif. Sastra anak kontemporer menyediakan asupan cerita dengan muatan emosional yang relevan dengan perkembangan psikologis mereka, sehingga minat baca dapat dirangsang secara alami tanpa paksaan dogmatis. Kita juga harus menyadari bahwa anak-anak hari ini adalah generasi digital natives. Oleh karena itu, kurikulum harus adaptif dengan memanfaatkan fenomena alih wahana atau ekskrenisasi, seperti transformasi novel anak menjadi film layar lebar atau animasi. Proses ekstranisasi yang melibatkan penciutan, penambahan, dan variasi latar dapat kita bawa ke dalam ruang kelas sebagai jembatan intertekstual.
Guru dapat menantang daya kritis siswa dengan membandingkan versi teks asli dengan produk visualnya. Pendekatan komparatif ini melatih kemampuan analisis tingkat tinggi yang sangat krusial dalam mendongkrak kemampuan literasi membaca pada siswa. Dari kacamata struktur kurikulum, strategi ini sangat relevan dengan pandangan Henry Guntur Tarigan yang menegaskan bahwa pengajaran bahasa harus mengintegrasikan 4 keterampilan secara seimbang, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam model yang kami rumuskan, teks sastra modern bertindak sebagai bahan baku utama yang mengikat keempat aspek tersebut. Secara simultan, siswa menyimak cerita, mendiskusikan atau berbicara, membaca teks secara mendalam, dan menulis ulang atau merespon cerita tersebut. Dengan cara ini, pembelajaran bahasa tidak lagi mekanistik atau berorientasi pada ujian semata, melainkan menjadi lebih holistik. Muncul sebuah tantangan teoritis. Bukankah beban kurikulum dasar Indonesia saat ini sudah terlalu padat? Argumen ini dapat dipatahkan melalui pendekatan interaktif tematik. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrianto, integrasi sastra tidak berarti kita menambah mata pelajaran baru yang berdiri sendiri dan membebani siswa, melainkan kita menyisipkan teks-teks sastra modern bertema sosial, budaya, dan lingkungan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Karya sastra di sini berfungsi sebagai lensa atau medium kontekstual untuk mempermudah siswa memahami isu-isu global yang terkadang dalam SDGs seperti kesetaraan gender atau pelestarian lingkungan hidup melalui narasi fiksi yang menyentuh hati nurani mereka. Bagaimana model implementasi konkretnya di ruang kelas? Kami merumuskan 3 langkah taktis bagi para pendidik. Pertama, menerapkan metode project-based learning menggunakan teks sastra seperti menugaskan siswa membuat pementasan drama pendek atau menulis ulang akhir cerita dari sebuah cerpen. Kedua, optimalisasi ke teknologi digital melalui penyediaan pojok baca virtual dan buku digital interaktif untuk memfasilitasi kebutuhan membaca generasi muda terutama di daerah terpencil yang minim akses buku fisik. Tentu, kita tidak menafikan adanya tantangan nyata di lapangan, terutama terkait kompetensi para guru di sekolah, yang masih banyak terjebak pada metode ceramah konvensional. Namun, tantangan kurikulum ini dapat dimitigasi secara sistematis. Solusinya adalah reformasi di tingkat LPTK sebagai pencetak calon guru dengan memberikan porsi besar pada mata kuliah metodologi pengajaran sastra apresiatif. Selain itu, sinergi lintas sektoral antara pemangku kebijakan, institusi pendidikan, orang tua, dan komunitas literasi lokal merupakan persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar lagi jika kita benar-benar serius ingin keluar dari lingkaran kelemahan literasi ini. Oleh karena itu, kami mengajukan 3 rekomendasi strategis. Pertama, Kementerian Pendidikan harus segera menyusun regulasi resmi dan paduan kurikulum khusus yang memuat daftar buku sastra anak kontemporer yang terkurasi nasional. Kedua, revitalisasi materi perkuliahan di LPTK yang berorientasi pada metode pengajaran sastra inovatif interaktif. Dan yang ketiga, perlunya penelitian lanjutan berbasis eksperimen empiris di ruang kelas untuk menguji efektivitas model ini secara kuantitatif. Hanya dengan langkah konkret dan konsisten inilah cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang dapat kita realisasikan sepenuhnya di bumi Nusantara ini. Sekian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.